wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi asma'ana wa hadarana fi hadhihi al-lailah. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, tanzilul barakat, wa tahsulun nafaat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin al-fatihih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya muliakan dan saya hormati, saya banggakan orang tua kita, Bapak Haji Andi Sudarmi bersama Ibu Haja Andi Hikmayani sekeluarga. Mudah-mudahan keluarga ini senantiasa berkahi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para guru, para ahli, para asatidz, para jemaah, para hadirin, khususnya akhilatillah Ustaz Ahmad Gilani dan seluruh yang hadir pada malam ini. Di majelis dalam acara doa khatmul Quran, istighatsah, tahlil, tasbih, salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam ke-7 dari berpulangnya ila rahmatil hayyul qayyum orang tua kita, pemanah dirita, orang mulia kita, ibunda kita, beliau almarhumah Ibu Hajah Andi Besek Salemuri binti Salam. Insya Allah beliau saat ini ruhnya berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang selamat menjadi kedatangannya di alamul barzakh disambut dengan berbagai macam anugerah dan minnah min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa malam Rabu yang lalu adalah hari berpulangnya orang tua kita. Tepat satu hari setelah beliau bersama-sama dengan kita usai melakukan destinasi perjalanan terakhirnya di dunia ini di tempat yang paling mulia. Satu hari sebelum beliau mengembuskan fadat ruh khalimat ila rabbiha, ruhnya keluar dari tubuhnya, tepat pada malam Rabu yang lalu, satu hari setelah tubuhnya dan ruhnya melakukan perjalanan terakhirnya di dunia ini di tempat yang paling mulia, Al-Haramain Syarifain,
Makkah wal Madinah dalam menunaikan ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah nilainya. Usai menunaikan ibadah umrah dan berkunjung kepada Sayyidil Wujud Rasulullah SAW dan hadir di Qubbatil Khadra, salat di Masjid Nabawi, hadir di Raudatus Syarif, berjalan di tempat yang mulia, tubuh dan ruhnya pada akhirnya ruh dan jasad yang begitu rindu kepada hadratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga selama 13 hari terakhir setelah melakukan berbagai rangkaian kunjungan di tempat yang dimuliakan Allah dan menunaikan ibadah umrah bersama para pecinta dan keluarga beliau, dan itu adalah sungguh perjalanan yang membahagiakan karena diakhiri bersama dengan orang tua di tempat yang mulia, ibadah yang mulia di waktu-waktu terakhir beliau. Dan insya Allah ruhnya kembali ke tempat yang mulia itu. Bila pada umumnya dan pada biasanya di tempat di rumah ini, bila kita mengadakan acara majelis kebaikan, maka pasti di hadapan saya ada orang yang berkursi roda yang mulutnya selalu tersenyum dan hampir tidak terdengar suaranya, hanya mulutnya yang tersenyum dan duduk di bagian belakang di atas kursi rodanya. Terakhir kita lihat di acara maulid, dan sekarang beliau tidak terlihat lagi tubuhnya, tapi ruhnya bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah wa inna insya Allah bikum lahiqun, dan kita semua yang hadir pada malam ini pasti akan kembali berjumpa dan menyusul dengan beliau. Mudah-mudahan kita semua yang hadir umur panjang, sehat walafiat, serta iman yang sempurna, hati yang bersih, umur yang berkah, rezeki yang luas dan bermanfaat, keluarga yang diberkahi oleh Allah. Semoga kita semua yang hadir malam ini bisa mengambil ibrah dan pelajaran daripada berpulangnya orang tua kita almarhumah ila rahmatil hayyul qayyum. Hadirin yang dirahmati Allah, perpisahan pasti akan kita alami. Tidak ada orang di dunia yang tidak mengalami perpisahan. Walaupun segala halnya kita telah doakan, kita telah tekadkan, kita usahakan, pasti pada akhirnya setiap yang bernyawa mengalami perpisahan. Setiap orang yang di dunia pasti ada musibah yang menimpa, ada masalah yang menghampiri. Kita hanya membutuhkan iman yang kuat. Lambat laun orang yang kita cintai akan meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan orang yang kita cintai. Tidak ada yang tahu kita yang meninggalkan harta kita atau harta yang akan meninggalkan kita. Semua yang ada di dunia tidak ada yang kekal dan pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah yang menimpa kita, musibah yang menghampiri kita, seperti meninggalnya orang yang kita cintai, orang tua kita, keluarga kita,
tidak seberapa dengan musibah kita dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Kalau kita berkaca dan kembali ke masa lampau, Sayyidah Fatimah Zahra, putri tercinta Nabi SAW, ketika Nabi Muhammad meninggal, ketika Rasulullah wafat, ketika beliau telah dimakamkan di Madinah seperti yang kita lihat, datanglah Fatimah membawa raihanat Rasulullah, dua bunga hatinya Hasan wal Husain. Semenjak meninggal baginda, Fatimah selalu berubah kesedihan dan tangis. Beliau datang ke pusara Nabi, beliau datang ke makam Nabi membawa dua buah hatinya Hasan dan Husain. Datang ke makam Nabi, dia cium makamnya. Ada di antara sahabat yang memeluk makamnya. Bilal bin Abi Rabah memeluk tumpukan tanah daripada makam Rasul. Bilal, sahabat Bilal dan sahabat yang lain. Fatimah Zahra dari sedih karena ditinggal oleh beliau baginda Rasulullah SAW, datang membawa Hasan dan Husain ke makam Nabi. Dia ciumi makam Nabi SAW. Lalu beliau Fatimah Zahra mengatakan, "Ya man syamma turbata Ahmad, ayya yashumma mada zaman gawariya, subbat alayya masaibun law annaha subbat alal ayyami sunnah layaliya." Beliau mengatakan, orang yang mencium bau, orang yang mencium keharuman tanah makam Nabi SAW, subat alayya masaibun, saya, kata Fatimah, telah diturunkan kepada aku masaib, musibah, ujian yang begitu besar. Lawannaha subat alal ayami sunna layali, andaikan musibah ujian yang menimpaku dari meninggalnya ayahku Rasulullah, andaikan musibah ini ditimpakan kepada hari, maka hari itu akan berubah menjadi malam. Dari bahasanya Fatimah bersedih, andaikan musibahku ini ditimpakan, dituangkan ujianku ini kepada hari, kepada siang, maka siang itu akan berubah menjadi malam karena besarnya ujian yang Tuhan. Bahkan satu liar mengatakan, andaikan musibah ini, ujian ini yang aku dapatkan, waradat alal jibali, diturunkan kepada gunung yang keras dan kokoh, maka seketika gunung itu akan hancur lebur dari ujian yang begitu besar. Kullil mughayyabi tahta asbaqi thara, katakan kepada dia yang terbaring di bawah tanah. Kullil mughayyabi tahta asbaqi thara, in kunta tasma' sarhati wa nidaiya, apakah kamu mendengar jeritan dan tangisanku akibat berpisah dengan engkau? Begitu Fatimah berdiri di makam Nabi, ayahandanya dari sedihnya beliau mengatakan, kullil mughayyabi tahta asbaqi thara, in kunta tasma' sarhati wa nidaiya, wahai yang terbaring di bawah tanah ini, apakah engkau mendengar jeritan dan ujian dan tangisanku? Ujian yang kuhadapi daripada berpisah dengan seseorang yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Begitu terus Sayyidah Fatimah sampai beliau mengatakan, la aj'alanna al-husna ba'daka mu'nisi, akan kujadikan setelah meninggalmu wahai ayahku adalah kesedihanku, air mataku akan kujadikan sebagai hiburanku sampai meninggal.
dia jadikan tangisannya, dia jadikan air matanya, dia jadikan kesedihannya adalah sebagai hiburannya daripada meninggalnya seseorang yang dicintai. Ibu seseorang yang paling dicintai tentu setelah Rasulullah SAW. Dan kita mengharap keluarga ini pasti mengharap kenangan perjalanan terakhir bisa terulang kembali. Tapi apalah daya, andaikan kita tahu perjalanan kemarin adalah destinasi terakhir kita bersama beliau, mungkin kita akan selalu berkumpul bersama, memperhatikan, bercerita, dan menawarkan semua yang diinginkan oleh beliau. Bahkan kata pulang, salah satu momen yang terjadi semasa kita umrah beberapa hari yang lalu, ketika melihat orang yang dinantikan wafat di Madinah, dinantikan, lalu pulang berkata kepada ibu, beruntunglah seseorang yang meninggal di kota Madinah, dimandikan di kota Madinah, lalu dimakamkan di Baqi bersandingan dengan makam Rasulullah SAW. Memang betul, orang yang meninggal di ahadil haramain syarifain bu'isa yaumal qiyamah, bu'isa aminan yaumal qiyamah. Orang yang meninggal di dua di tanah haram, Makkah Madinah, nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan aman. Aman. Orang yang meninggal di Madinah dapat syafaat Rasulullah. Orang yang meninggal di Makkah pun dapat syafaat, dapat pertolongan. Bahkan dikatakan orang yang meninggal perjalanan menuju Mekah atau pulang daripada Mekah Madinah, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Nah ini ketika beliau dikatakan demikian, dalam usia beliau yang usia 83 tahun diperkirakan, ditanya beruntunglah orang yang meninggal di Madinah, dimandikan di sini, dimakamkan di Baqi bersanding dengan Rasulullah SAW, dimakamkan bersama Fatimah Zahra di Baqi, dimakamkan bersama Utsman ibnu Affan, bersama dengan istri-istri Nabi yang lain, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq di Al-Baqi, dan istri-istri yang lain, Imam Malik bin Anas, Imam Nafi', semua dimakamkan di Baqi. Ibrahim bin Rasulullah juga dimakamkan di Baqi. Sehingga beliau mengatakan, saya ingin dimandikan di rumah saya. Jawabannya, saya ingin dimandikan dan ditajihis dan meninggal di kampungku saja. Ajabah Allahu doa, Allah terima doa dan keinginan. Dia pulang hanya sehari dari perjalanannya, telah kembali lagi ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kemarin dia datang bertamu kepada Allah, pulang dari sana kembali bertamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini salah satu alamat tanda kalau beliau husnul khatimah. Nah, ini salah satu tanda alamat beliau husnul, karena tidak mengadakan lagi perjalanan, kunjungan, pekerjaan setelah pulang dari dua tanah haram, kecuali menunggu saat-saat datangnya malakul maut. Bahkan beliau ikut selama di Madinah tidak hanya masuk ke Raudhatul Nabi, tidak hanya sholat di Masjid Nabawi, tidak, tapi juga berkunjung ke masjid-masjid Al-Azhar, peninggalan-peninggalan Rasulullah, datang ke Masjid Quba yang kita sama-sama sudah tahu, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah mutaqabbalah, dalam riwayat yang lain, atau dalam riwayat yang lain, man shalla fi hadhil masajidil arba'a ghufira lahu. Siapa orang yang bersusuci
mengambil air wudhu, mandi dari tempatnya, berangkat ke Kuba, lalu dia sholat di masjid itu, keluar dari tempat itu dia dapat pahala umrah yang diterima oleh Allah. Man shalla fi hadhihi masajid, orang yang sholat di 4 masjid ini, ghufira lahu dzambuh, diampuni dosanya oleh Allah. Imam Ibnu Hatim mengatakan apa yang dimaksud dengan 4 masjid, maka dikatakan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid Quba. Dan beliau salat di sana, Masjid Quba. Pulang dari sini saya masih sempat pamit atas pesawat, hendak mau turun, saya salim, saya cium tangannya, dan saya masih sempat mendoakan dan berjumpa dengan beliau, dan beliau hanya tersenyum seperti biasa, tidak ada lain. Ma ra'aituha, aku tidak pernah melihat beliau illa wahiyya tabtasim. Semenjak saya kenal dekat kumpul dengan beliau, tidak pernah saya lihat kecuali tersenyum itu ibu, tidak ada lagi. Senyum. Sifat Tuhan sah, sifatnya apa, simple, tidak banyak yang dipikirkan. Beliau hanya fokus, beliau tenang, beliau mengakhiri umurnya dengan keadaan dengan yang baik, dengan keadaan bekas kaki baru pulang dari Gua Tanah Suci. Insya Allah saat ini berada di naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua yang hadir pada malam ini terus mengambil ibrah kejadian-kejadian seperti ini dan mengharap agar kita juga bisa meninggal di tempat, di waktu, di saat yang terbaik kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini salah satu yang kita lihat dan kita saksikan, ini adalah salah satu dari sirrullah di khalqi. Allah tampakkan rahasianya pada makhluk. Nah, kita tahu Allah punya rahasia yang Allah letakkan pada makhluk. Masing-masing di antara kita punya rahasia dengan Allah. Ustaz ini punya rahasia, Allah punya rahasia dititipkan di Ustaz ini. Ada di sini, ada di sini, ada di sini. Tidak ada yang tahu. Masing-masing kita punya amalan, masing-masing kita punya niat, masing-masing kita punya usaha, masing-masing kita punya kebaikan, masing-masing kita punya thariqah, masing-masing kita punya usaha. Sehingga dari pekerjaan yang kita lakukan, Allah turunkan rahasianya ke dalam diri kita yang orang lain tidak tahu, tapi Allah akan tampakkan di waktu yang ditentukan ketika kita meninggal. Dan saya yakin ibu ini punya rahasia. Ada rahasia yang Allah turunkan kepada beliau, sehingga apa yang dia ucapkan didengar oleh Allah, sehingga tidak berselang lama pulang dari tempat itu baru kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rahasianya. Bahkan terakhir yang dia ucapkan adalah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dengar dari keluarga, tidak lama prosesnya, beliau hanya berzikir, bersolawat, beristighfar, dan bertakbir kepada Allah. Kemudian baring ternyata telah meninggal. Nah, ini pasti ada rahasianya dengan Allah. Pasti ada rahasia yang Allah titipkan dalam diri beliau, dan semoga rahasia-rahasia yang Allah turunkan kepada beliau daripada kebaikan bisa diturunkan kepada anak cucu keturunan beliau. Dan kita semua yang hadir, rahasia-rahasia apa yang Allah berikan, cahaya-cahaya dan pemberian dan anugerah kepada guru-guru kita, para masyayikh kita, para alim ulama kita, juga bisa kita rasakan dan bisa diturunkan kepada kita semua. Semoga yang hadir diberi umur panjang oleh Allah, semoga yang hadir diberi sehat walafiat. Mudah-mudahan beliau bersama dengan Bapak Acok yang tahun 2003 atau 2002, jadi jarak sekitar 20 tahunan dari meninggalnya Bapak Haji di tahun 2002. Dan sekarang setelah 20 tahun berlalu, semoga dipertemukan dan dikumpulkan
bersama Rasulullah SAW. Anak cucu, keturunan, keluarga, khususnya Bapak Haji di Ustadz dan orang tua kita, keluarga, mudah-mudahan diberi umur panjang, kesehatan, kelancaran, keberkahan, keselamatan, kesehatan, zahir dan batin, jasmani dan rohani. Seluruh yang hadir malam ini segala hajatnya qabul, dunyawiyah, ukhrawiyah, aman dari segala fitnah, musibah, afat dan ahad. Allahumma taqabbal du'ana ya Allah. Allahumma ighfir dzunubana. Allahumma ighfir dzunubana. Allahumma arhamna. Allahumma tub alaina. Allahumma ihfadil haramain syarifain Makkah wal Madinah wa Palestin wa Damaskus wa Syria wa Yaman wa jami'i biladil muslimin, khususan biladina Indonesia, khususan Sulawesi al-Janubiyah wa ma hawaliha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bibarakati ahli ba'alawi kullu qurban lana tanjuli. Allahumma bibarakati ahli ba'alawi kullu haja lana ba'dal qadi. Allahumma bibarakati ahli ba'alawi ishfina warhamna wahfazna wa tawil amarana wal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min kulli khair ahata bi'ilmuka fid dunya wal akhirah wa na'udzu bika min kulli syarr ahata bi'ilmuka fid dunya wal akhirah. Allahumma ya 'aliman bima yaqul ikfina syarra ma yaqulu qabla an yaqul hatta la yaqul. Allahumma ya 'aliman bima yanzil ikfina syarra ma yanzil qabla an yanzil hatta la yanzil برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا مباركا وفهما واسعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا رزقا حلالا واسعا كثيرا سنا طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا زيارة حرمك وحرم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma ya Allah yassir lana, mudahkan kami ziarah haramik, mengunjungi menziarahi tanah harammu ya Allah, wa haram nabiyik, dan mudahkan kami berkunjung ke tanah haram Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kulli sana setiap tahun ya Allah, di kulli sana setiap tahun ya Allah, di kulli sana setiap tahun ya Allah, bi khair wa lutuf wa afiyah wa salamah, dalam keadaan baik, sehat, selamat, sejahtera, panjang umur. Rahmatika ya arhamar rahimin. A'id alaina ziyarata haramik wa haram nabi sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam. Allahumma ballighna syahra Ramadan. Allahumma ballighna syahra Ramadan. Allahumma ballighna syahra Ramadan wa a'id alaina syahra Ramadan sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam bi khair wa lutuf wa afiyah wa salamah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ila arwahi abaina ummahatina ajdadina wa jaddatina wa amwatina ashabina wa masyayikhina wa muallimina wa li jiranina wa li ahli hadhihi al-qarya wal madinah min ahli la ilaha illallah ajma'in. Khususan ya ruhi al-karima al-fadila al-syarifah al-karima al-tahira al-zakiyah ibunda Hajjah Basit Pengusahi Salim dan ibu dan orang tua kita Haji Andi Aceh Pengusahi wa usulihi wa furu'ihi. Allah yuri darajatin fil jannah, Allah yuri darajatin fil jannah wa yaghfir lahum wa yarhamhum wa ja'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa taj'al quburahum hufratan min hufratil niran bi barakatil hamid Ali bin Muhammad bin Husain al-Habashi wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.